Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada Mari Yusli Channel dengan materi teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Secara skematis, macam-macam teknik sampling adalah probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportional stratified random sampling, dan area atau cluster random sampling atau menurut daerah. Simple random sampling dikatakan simple sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian. Kemudian, proportional random sampling, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata. Misalnya ada S1 45 orang, S2 30 orang, SMA 800 orang, SMP 900 orang, SMK 400 orang, SD 300 orang. Nah, jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Nah, kemudian proporsional disproportional random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMA, 700 orang SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, ada lagi cluster atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas atau negara sampai wilayah terkecil atau kabupaten misalnya. Setelah terpilih sampel terkecil, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Misalnya, di Indonesia terdapat banyak provinsi dan sampelnya lebih dari 30 provinsi ya. Dan sampelnya akan menggunakan separuh dari provinsi tersebut. Maka pengambilan separuh provinsi tersebut dilakukan secara random. Tapi perlu diingat karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata tidak sama, maka pengambilan sampel perlu menggunakan stratified random sampling. Nah, kemudian untuk non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampel yang sistematis, kuota, incidental, sampling purposive. Nah, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Nah,
Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai 100. Nah, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Nah, untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel, contohnya mulai dari 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Nah, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan ya. Jumlah sampelnya yang ditentukan 500. Nah, kalau pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Oke. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat mengumpulkan 100 anggota sampel. Atau 5 orang tersebut harus mencari data 500 sampel. Nah, kemudian sampling insidental. Sampling insidental ini adalah teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Misalnya, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data. Nah, ada lagi sampling purposive. Sampling purposive yaitu sampling teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian dengan kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Nah, sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Terus ada lagi nih, penelitian snowball sampling. Snowball sampling ini sampling jenuh. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlah sampelnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang lama-lama menggelinding menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum berasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dapat dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data-data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Nah, oke, ini adalah snowball sampling. Nah, sekarang misalnya ya, jumlah penduduk dari suatu penelitian itu akan diberlakukan 1.000 orang. Maka untuk 1.000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1.000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi atau berlakukan umum. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Ya, jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering bergantung kepada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan sebaliknya, semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Nah, berikut ini diberikan
salah satu contoh menghitung jumlah sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya dengan rumus dari Isaac dan Michel. Untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%, rumus Isaac dan Michel ditunjukkan sebagai berikut, yaitu S sama dengan, S itu adalah jumlah sampel, kemudian ini ada Chi kuadrat yang harganya bergantung kepada derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%, harga Chi kuadrat adalah 3,841. Ya, bisa dilihat di tabel Chi kuadrat dalam buku statistik. Kemudian N ini adalah jumlah populasi. Kemudian P adalah peluang benar, 0,5. Q adalah peluang salah, 0,5. Sedangkan D ini adalah perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Coba kita lihat contoh populasi ya. Hitunglah jumlah sampel bila populasi 1000 orang. Tingkat kesalahan 5%. Dan perbedaan antara jumlah sampel yang diharapkan dengan yang terjadi 5%, ya, atau 0,05. S-nya adalah 3,841 dikali 1000 jumlah populasi dikali P 0,5 dan Q 0,5 dibagi dengan ini Chi kuadrat dikurangi 1000 dikurangi 1, populasi kurang 1 tambah 3,841 kali 0,5 kali 0,5. Jadi untuk populasi 1000 dengan tingkat kesalahan 5%, jumlah sampelnya adalah 29,12 dibulatkan menjadi 230 orang sampelnya. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan rumus tersebut digunakan untuk menghitung jumlah sampel mulai dari populasi 10 sampai sejuta sampai pun tak hingga. Hasilnya disajikan pada tabel ini. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa makin besar taraf kesalahan, maka akan semakin kecil ukuran sampel. Sebagai contoh, untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahan 1% adalah jumlah sampelnya 399. Untuk taraf kesalahan 5%, jumlah sampelnya adalah 258, dan untuk taraf kesalahan 10%, jumlah sampelnya 213. Nah, dari tabel itu juga terlihat bahwa jumlah populasi tak terhingga, maka jumlah anggota sampelnya untuk kesalahan 1% adalah 664. Untuk 5% 349 dan 10% adalah 272. Untuk jumlah populasi 10, jumlah anggota sampel sebenarnya hanya 9,56, tetapi dibulatkan sehingga menjadi 10. Nah, cara menentukan ukuran sampel seperti yang dikemukakan di atas didasarkan atas asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Bila sampel tidak berdistribusi normal, misalnya populasi homogen, maka cara-cara tersebut tidak perlu dipakai. Misalnya populasinya benda, katakan logam, di mana susunan molekulnya homogen, maka jumlah sampel yang diperlukan 1% saja sudah bisa mewakili. Sebenarnya terdapat berbagai rumus untuk menghitung ukuran sampel, misalnya dari Cohen, dan lain-lain. Bila keduanya digunakan untuk menghitung ukuran sampel, terdapat sedikit perbedaan jumlahnya. Lalu, yang dipakai yang mana? Sebaiknya yang dipakai adalah jumlah ukuran sampel yang paling besar. Demikian, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.